Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan Tuhan ini kita kumpul-kumpul, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbekalan menuju kampung kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat, kampung yang kekal abadi, abadan abada, selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ujian manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami Allah pasti akan menguji kamu dengan rasa takut. Rasa takut kalau diartikan dimaknanya adalah ketakutan manusia yang sangat berlebihan. Ketika contoh di dalam hidupnya dia gagal dalam perdagangan, maka dia takut, jangan-jangan usaha saya akan bangkrut atau rugi atau tidak untung dalam perdagangannya. Ada rasa takut, ada was-was. Yang kedua, ada rasa takut ketika manusia melakukan perjalanan, dia nyetir. Ada rasa takut, jangan-jangan sebentar saya tabrakan, jangan-jangan sebentar saya begini, masuk got dan sebagainya. Semua ada rasa takut dalam diri manusia. Banyak sekali rasa takut. Sebentar di sawah dia tanam padi, jangan-jangan sebentar ada hama, hama wereng, hama dan lain-lain, membuat dia gagal panen. Ada rasa takut yang berlebihan. Kemudian kalau seorang nelayan, dia di atas kapal, begitu angin kencang, ombak besar yang tingginya 5-6 meter, ada rasa takut. Jangan-jangan sebentar saya tenggelam. Ini ada rasa takut. Banyak rasa takut. Orang kaya juga ada rasa takut. Jangan-jangan saat dia tidur ada pencuri, ambil mobilnya, ambil hartanya. Ada rasa takut. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut. Tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika semua rasa takut ini disandarkan seluruhnya kepada Allah, maka semua apapun yang kita rasakan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa manusia itu lemah. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Yang hebat dan yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan juga dalam surah Quran Al-Baqarah tadi ayat 155
bahwa manusia itu akan diuji dengan sedikit kematian, diuji dengan kematian. Jelas itu bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi manusia juga akan diuji. Jadi orang mati, manusia itu tergolong orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi bahwa manusia akan diuji dengan kekurangan harta, kekurangan kekayaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian ada macam-macam. Ada ujian yang sifatnya menaikkan derajat manusia, ada ujian yang membersihkan dosa, ada ujian manusia itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada ujian sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam ujian ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi solusi. Solusinya apa? Yang pertama, ketika kita mendapatkan suatu ujian dari Allah, maka kita harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kita tidak bersabar dalam kehidupan ini, maka kita akan ditemani oleh setan. Iblis akan menemani kita. Tapi kalau orang yang sabar, maka dia akan bersama Allah dan utusan Allah siapa? Para malaikat. Malaikat akan datang menemani dia. Sabar, sabar. Pasti akan datang pertolongan Allah. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang kekal kehidupannya. Semua berubah, semua bergeser. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dia lewat istrinya, ada yang diuji lewat anaknya, ada yang diuji lewat keluarganya, ada yang diuji lewat tetangganya. Semua banyak sudut ujian yang akan menimpa manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu tadi, jika dia bersabar, maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersabar, maka Allah berlepas diri darinya. Allah jauh dari hatinya. Allah tidak masuk dalam singgasana hatinya. Tapi yang masuk dalam singgasana hatinya adalah setan, iblis, jin yang akan merasuki hatinya. Sehingga dia membuat keputusan yang salah, mengambil keputusan yang tidak benar, gegabah dalam mengambil keputusan. Tetapi dia kalau menikmati ya, ujian itu, dia enjoy saja, ya, dia ada ikhtiar dari ujian yang diberikan Allah, dia ada usahanya, ada ikhtiarnya, ya, kemudian dia ada tawakalnya kepada Allah, maka pasti dan pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua, solusinya adalah dilakukan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Solusi ujian adalah Allah beritahu dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholah. Carilah pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Nah, kalau ada ujian yang Allah berikan, sholat 2 rakaat, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah sambil bersabar. Sabar ini tidak ada waktunya. Sabar bilang 1 hari, 2 hari, 3 hari saja sabar. Tidak, sabar itu tak terhingga, sehingga pahalanya pun tak terhingga. Kalau hanya 1-2 hari kemudian dia tidak bersabar, itu bukan sabar namanya. Nah, itu namanya sabar yang salah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi ujian yang ketiga adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan, kata Allah. Sebaliknya, jika kalian kufur atau ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, sungguh azabku sangat pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur ini tanpa batas. Tanpa batasnya seperti apa? Bisa saja Allah memberikan haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Dia akan datang dari arah kanannya, dari arah kirinya, belakangnya, depannya, atas, dari langit, dari bumi, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Dia menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang bersyukur kepada Allah? Ada sifat qanaahnya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia, kehidupannya sederhana, apa adanya, kemudian dia tidak mengeluh dengan apa yang diberikan Allah, maka inilah ciri khas orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang ikhlas menerima hidup, maka Allah jaga dia, Allah pelihara dia, sampai dia kembali kepada Allah dalam keadaan imannya utuh, tidak dicopot, tidak dicuri oleh setan. Imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi atau jalan keluar yang keempat ujian adalah dengan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apabila kita ada muhasabah, ada mengevaluasi kehidupan kita setiap hari, ada buku catatan, oh hari ini saya melakukan ini, maka besok ada perubahan jauh lebih baik lagi. Contoh, hari ini dia tidak melakukan sholat sunnah, maka besok dia lakukan lagi sholat sunnah. Atau hari ini dia sedekah 1.000, maka besok meningkat 2.000. Atau perkara lain, hari ini saya belum sempat bantu saudara saya, besok saya bantu saudara saya. Ada peningkatan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang mengevaluasi diri, orang-orang yang mahabbah kepada dirinya. Ada catatan hariannya, ada evaluasi mingguannya, ada evaluasi bulanannya, ada evaluasi tahunannya. Kalau orang-orang seperti ini, maka dia akan selamat dunia, selamat akhirah. Kenapa? Dia telah mengevaluasi ciri-ciri orang yang menghisap. Menghisap itu adalah menghitung-hitung kehidupan sehari-hari. Karena ada namanya kehidupan di hari kiamat, di akhirat itu namanya alam hisap. Di alam hisap itu semua amal kita yang baik, yang buruk, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dunia ini mulai menghisap. Amal saya di dunia ini yang buruk apa, yang baik apa. Kalau yang buruk tinggalkan, yang baik kita lanjutkan dan kita share ke teman-teman kita, sehingga menjadi hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.